Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Patrick Mario Ngebute, nomor induk mahasiswa 20565, kelas Sarjana Manajemen Hutan, angkatan 2018. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang remote sensing atau penginderaan jauh. Tapi pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau dengan kata lain dari jarak yang jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Selanjutnya, perkembangan remote sensing atau penginderaan jauh. Perkembangan penginderaan jauh ini semakin cepat seiring dengan kemajuan teknologi dirgantara. Sebelumnya, penginderaan jauh lebih banyak menggunakan pesawat udara dan balon udara dalam perekaman data permukaan bumi. Tetapi seiring dengan perkembangan penerbangan antariksa dan penggunaan satelit untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya perekaman permukaan bumi, maka penginderaan jauh tumbuh berkembang semakin cepat. Lalu, manfaat remote sensing atau penginderaan jauh. Yang pertama, identifikasi penutupan lahan atau land cover. Yang kedua, identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan. Yang ketiga, manajemen dan perencanaan wilayah. Yang keempat, manajemen sumber daya hutan. Yang kelima, eksplorasi mineral. Yang keenam, pertanian dan perkebunan. Ketujuh, manajemen sumber daya air. 8, manajemen sumber daya laut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan, kelebihan, dan keterbatasan penginderaan jauh. Keunggulan penginderaan jauh menurut Sutanto tahun 1994, penggunaan penginderaan jauh baik diukur dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi penggunaannya pada tiap bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud di letak permukaan bumi, relatif lengkap, meliputi daerah yang luas, serta bersifat permanen. Kedua, dari jenis citra tertentu, dapat ditimbulkan gambaran tiga-dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. Yang ketiga, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Kelima, citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Keenam, citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Lalu, keterbatasan penginderaan jauh berupa ketersediaan citra SLAR yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Dari citra yang ada pun belum banyak diketahui serta dimanfaatkan. Di samping itu, harganya relatif mahal dari penginderaan jarak jauh lainnya. Lalu, kelemahan penginderaan jauh, walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan. Di antaranya, orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal, dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, daya tembus terhadap air yang terbatas. Selain itu, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dan benda yang diamati. Ya baik teman-teman, sekian dari
video yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.